Nanti kalau mau dibantu atau kalau dari Ibu merasa lebih nyaman sendiri juga boleh. Kami mengikuti saja, Bu. Oke. Nanti dibantu aja Mas pada saat ini apa namanya para peserta menjawab soal kayak gitu ya. Baik, Bu. Baik, saya share screen ya. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Ah, sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman bidan di Indonesia. Bidan Harapan, ya, pada malam hari ini kita akan bertemu lagi dengan saya, bukan akan ya, memang bertemu dengan saya, bertemakan balita dan MTBS. Mohon maaf kalau misalnya suara bulan agak sengau, karena memang malam ini dan kemarin itu agak sakit flu ya, Mas ya. Oke, ini nanti kita bahas 20 soal buat teman-teman yang memang pengen lebih kenal Bulan, nanti bisa memfollow Instagram saya ya, Bulan pakai D underscore 024. Kita langsung nomor satu ya Mas ya. Nanti tolong bantuannya untuk dibimbing teman-teman untuk kapan waktunya sudah selesai untuk menjawab gitu ya Mas. Halo. Ya, siap, Bu. Oke, kita mulai nomor satu ya Mas. Oke, di soal nomor satu ini tadi rata-rata jawabannya yang B yang paling banyak, terus ada A rujuk, terus yang C berikan diazepam. Oke, di kasus nomor satu ini yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus tersebut. Kata kuncinya di sini adalah ada bayi perempuan umurnya 11 bulan dibawa ibunya ke puskesmas. Jadi ini tempatnya di puskesmas ya. Keluarnya sulit bernafas. Hasil anamnesisnya, bayi mengalami kejang 5 menit yang lalu, berarti sudah pernah kejang sebelumnya. Hasil pemeriksaannya, pernafasannya 70 kali per menit, suhunya 37, terus terdapat tarikan dinding dada, terdapat cuping hidung, dan tampak pucat dan gelisah. Dari semua kata kunci yang Bulan bacakan tadi, ini opsi jawabannya bisa jadi semuanya ya. Tapi di soal nomor satu yang dituntut oleh ibu-ibu adalah mana yang paling tepat. Kita coba cek jawabannya apa sih nomor satu. Nomor satu jawabannya adalah rujuk. Kenapa rujuk? Jadi kalau misalnya kita mau melihat tanda bahaya umum ya, gawat anak. Jadi kita memeriksa bagaimana kondisi anak tersebut, apakah anak bisa minum atau menyusu, apakah anak memuntahkan semua makanan atau dan minuman, apakah anak pernah kejang selama sakit ini. Nah, ini apakah anak kejang, klasifikasikan status kegawatannya ya. Jadi apabila terdapat satu atau lebih gejala tanda pada setiap komponen penampilan, usaha nafas dan sikap. Jadi komponen penampilan itu ini, terus usaha nafas adalah yang bagian kedua. Terus sirkulasi itu adalah bagian yang ketiga, ya. Jadi ini klasifikasinya masuk ke dalam
gagal jantung paru, maka kita harus lakukan rujuk segera. Jadi tadi ada kejang ya sebelumnya, terus ada terdapat tarikan dinding dada ke dalam, terus anak tampak pucat kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang A, rujuk segera gitu ya, rujuk ya. Itu ya soal selanjutnya ya teman-teman ya. Nomor 2, silakan. Oke, yang paling banyak ini E ya. E hampir 55%. Terus disusul B dan C, berikan oralit sama kolaborasi. Terus jadi semua jawaban atau semua opsi hampir semuanya dijawab gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang ditanyakan di kasus nomor 2 ini adalah asuhan yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut gitu kan. Nah, opsi jawabannya hampir mirip dengan nomor 1. Jadi kita tidak bisa memilih mana yang harus di-delete sebelum kita melihat kata kunci di dalam kasus. Ada seorang anak laki-laki umurnya 16 bulan ke puskesmas ya. Keluhannya adalah BAB encer 15 hari. 15 hari yang lalu. Sejak 15 hari yang lalu. Berarti lebih dari 14 hari. Berarti kalau seperti ini ibu-ibu sudah curiga apa nih? Bisa di kolom chat. Curiga apa, Bu? Kalau sudah lebih dari 14 hari. Diare jenis apa nih? Ada yang bisa di chat? Oke, persisten, pintar. Hasil anamnesis, tapi kita tunggu dulu ya. Hasil anamnesis masih mau menyusu dan makan MPASI. Hasil pemeriksaannya babynya 10 kilo, panjang badannya 60, suhunya 37, tuberkulit baik, tidak ada darah dalam tinja. Kalau ada darah dalam tinja namanya diare apa, Bu? Teman-teman di chat. Diare yang ada tinjanya namanya diare apa, Bu? Oke, pinter, disentri, bagus. Nah, sekarang kalau misalnya sudah melihat nih lebih dari 14 hari, terus dibawa ke puskesmas, tidak ada darah dalam tinja, ibu-ibu kira-kira apa sih? Apakah rujuk? Langsung rujuk? Jawaban rujuk itu paling tidak tepat. Jawabannya adalah yang B, berikan oralit. Karena ini termasuk di dalam diare persisten seperti yang Bu Wulan sampaikan tadi. Kata kuncinya sebenarnya adalah sejak 15 hari yang lalu dan diare persisten itu disebutkan apabila diare berlangsung lebih dari 14 hari. Maka kalau diare persisten itu ada klasifikasinya lagi, yaitu dengan dehidrasi atau tanpa dehidrasi. Kalau yang kasus yang nomor 2 ini adalah termasuk tanpa dehidrasi karena struktur kulitnya baik gitu ya. Maka kita berikan oralit. Gitu ya, jawabannya yang B teman-teman ya. Nomor 2 masih belum kompak ya. Kita lanjut nomor 3.
Oke, C ini masih mendominasi ya, teman-teman ya. Jadi banyak yang memilih C, terus nomor 2 itu B, dilanjut A, terus kemudian E dan D. Oke, kita coba bahas ya. Di mana yang ditanyakan adalah rencana asuhan yang tepat. Kalau rencana asuhan berarti kita harus mengetahui diagnosisnya apa gitu ya. Nah, ini opsi jawabannya juga sama nih. Dia tentang obat-obatan yang harus diberikan gitu. Maka kita harus kata kuncinya. Umur 8 bulan, ya, keluhannya demam sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis itu bayinya rewel saat menyusu serta saat ini sudah diberikan sufor ya. Nah, sampai di sini itu kita belum menemukan kata kunci. Kata kuncinya maka itu biasanya dari hasil pemeriksaan Bu Bidan. Hasil pemeriksaannya ini sudah suhunya agak panas. Lidah dan gusi tampak kotor, terdapat bercak warna putih. Berarti itu ke arah apa Ibu-ibu? Ada yang tahu diagnosisnya apa dulu? Oral? Oral apa? Di kolom chat? Oral trust, ya betul. Oral trust, sip, bagus. Berarti kalau oral trust ini seharusnya Ibu-ibu harapan saya adalah benar semua. Jawabannya yang C, gentian violet gitu ya. Jadi gentian violet ini salah satu yang bisa diberikan pada anak ya, gitu ya. Oke, untuk yang lainnya kalamin itu untuk gatal, ketonazol jamur, hidrokortison itu gatal, kalau petroleum jelly itu saborea gitu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Silahkan. Ya, opsi jawaban ini yang paling banyak ada yang B, ada yang E, terus diikuti C 17% ya. Terus disusul A dan yang terakhir D. Ini sebenarnya soal-soal ini tuh sudah ada di bagan MTBS tahun 2022 ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya pengen lebih belajarnya lebih mantap di bidang MTBS nanti bisa di-upload di Google itu ada teman-teman ya nanti bisa di-upload di download kemudian di print out gitu ya karena kalau belajar hanya via HP kadang itu agak kesulitan ya. Soal nomor 4 yang ditanyakan yaitu apa yang ditemukan bidan dari uji diagnosis sesuai kasus tersebut. Nah, ini berhubungan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bu Bidan. Keluhannya demam sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya demamnya naik turun. Hasil pemeriksaan suhunya 38 derajat Celcius, tinggi ya. Dan terdapat ruang uji turniketnya positif. Nah, uji baru dibuktikan. Di situ tuh ada apa sih? Ada berapa PTQ-nya dalam 1 inch? Ya, jawabannya apa nih, teman-teman? Jadi, uji torniket positif, ya, jika dikatakan positif itu, maka ditemukan lebih dari 10 peteki dalam 1 in. Jawabannya yang tadi banyak yang salah ya, teman-teman ya. Agak pusing nggak sih soal-soal 1 sampai 4? Coba jawaban sulit banget, biasa aja, atau gimana nih, teman-teman? Bisa respon saya di chatnya? Gampang ya, agak sulit. Oke, sulit. Ya, nanti belajar. Ini profesi semua ya? Atau ada D3 ya? Profesi semua atau ada D3 teman-teman? Ini profesi semua ya? Oke. Kalau misalnya profesi semua memang pas ya dengan soal yang memang saya susun.
Ya, kita lanjut ya. Nomor selanjutnya, nomor 5. Silakan. Antara A dan D saling salib menyalip ya. 39 sama 36%. Oke, antara A dan D jawabannya. Kita coba cek ya. Di soal nomor 5, ini yang ditanyakan adalah kewajiban etik apa yang dilakukan bidan sesuai kasus. Nah, kalau soal seperti ini, biasanya teman-teman harus melihat yang dilakukan Bu Bidan itu apa. Apalagi ini tentang tugasnya, profesinya, diri sendiri, klien dan masyarakat sejawat, dan tenaga kesehatan lain. Nah, di sini kata kuncinya berada di sini. Setelah ya, kursornya bulan terlihat ya. Setelah pemeriksaan, bidan menjelaskan kondisi bayi agar keluarga bisa mengambil keputusan. Ya, agar keluarga bisa mengambil keputusan. Oke, berarti jawabannya itu apakah termasuk tugasnya, profesinya, diri sendiri, klien, dan masyarakat, atau sejawat? Cek, jawabannya adalah tugasnya. Kenapa tugasnya? Tugasnya yang A ya. Karena kalau tugasnya itu dia salah satu kontennya menjamin kerahasiaan, terus dalam pengambilan keputusan, memberi pelayanan paripurna. Terus kalau klien itu adalah mengamalkan sumpah jabatan, menjunjung tinggi harkat martabat, dan mendahulukan kepentingan kliennya. Profesi itu menjunjung tinggi citra profesi, mengembangkan pengetahuan, berperan serta dalam penelitian. Kalau diri sendiri itu adalah berfokus kepada kesehatan dirinya, terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kalau pemerintah biasanya sesuai ketentuan pemerintah menyumbangkan pemikirannya seperti penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan stunting kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke? Oke. Sorry, ke nomor 6 ke spill. Silakan nomor 6. Oke, B, C, D, A, E masih terpilih semuanya dari semua opsi jawaban ya. B. Panten, clotrimazole, hidrokortison, petroleum jelly, dan mometasone furoate. Nah, yang ditanyakan adalah pengobatan apa nih yang diberikan sesuai dengan kasus. Sebenarnya kata kuncinya adalah keluhan kulit kepala kemerahan, anamnesisnya adalah bayi sering rewel selama 1 minggu, ada ruam dan ketombe di area kepala. Curiga apa sih Ibu Bidan? Coba catnya. Coba tebak apa ini namanya? Betul sekali. Tepat Mbak Meli nomor 1 nih. Sebo?
seborrea. Berarti kalau kita sudah tahu diagnosisnya adalah seborrea, maka kita harus tepat juga pengobatannya. Jawabannya yang B, clotrimazole. Kalau Bepanthen ini dia biasanya untuk ruam popok, hidrokortison itu untuk miliariasis, petroleum jelly ruam popok, mometasone furet ini miliariasis. Gitu ya teman-teman ya. Jawabannya yang B, clotrimazole. Tadi banyak yang jawab B juga. Lanjut ya. Silakan nomor 7. Oke, jawaban imbang antara A dan B ya. Terus disusul D, C sama E. Oke, A dan B tadi jawaban paling banyak. Bagaimanakah penata laksanaan sesuai kasus gitu ya. Nah, untuk penata laksanaan ini kita harus tepat diagnosisnya. Ada anak umur 2 tahun, keluhan diarenya sudah 2 hari. Berarti bukan diare persisten. Kita coba cek lagi. Anamnesisnya diare 3 kali dalam sehari, anak rewel dan ingin minum terus. Hasil pemeriksaannya BB-nya 12,2, nadi, pernafasan, kemudian suhu 37 derajat, matanya cekung, dan turgor kembali lambat. Turgor kembali lambat. Kalau sangat lambat, itu namanya diare dengan dehidrasi. Apa teman-teman? Kalau sangat lambat, berat. Oke, sip. Exactly ya. Terus kalau turgor kembali lambat, itu adalah diare ringan atau sedang. Oke, sip. Bagus sekali. Jawabannya apa ya? Kita cek. Nah, ini ya tadi ya, diare dehidrasi ringan atau sedang masuknya. Karena dia tetap ingin minum gitu ya. Kulit perut kembali lambat, rewel, mata cekung. Nah, penata laksanaannya beri cairan, tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi B. Gitu ya, kita coba. Cek terapi B seperti apa? Nah, jawabannya B, oralit 75 mili per kilo per BB. Terapi B ini ya, diare, dehidrasi ringan atau sedang. Kita buat larutan oralitnya 75 ml per kilo per BB dalam 3 sampai 4 jam. Jadi jawabannya yang B. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, itu tadi. Kalau oralit yang 5 sampai 10 cc itu tadi untuk yang tanpa dehidrasi ya. Gitu. Terus kalau dehidrasi berat, maka perlu adanya cairan parenteral. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Lanjut, kita ke soal nomor 8.
Ya, untuk soal nomor 8 ini yang paling banyak itu jawabannya yang E disusul D, kemudian C ya. E, D, C. Nah, kenapa soal-soal seperti ini nggak kompak sih teman-teman ya? Bayi balita tuh lebih sulit dari persalinan nggak sih? Coba chat, bayi balita sama persalinan lebih sulit mana nih? Biar nggak ngantuk, bayi balita, bayi, oke. Bayi sulit bayi. Oke, ya, 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 ya. Kalau kehamilan sama bayi balita sulit mana nih? Bayi lagi, bayi balita. Oke, lanjut. Kalau cash pro dengan bayi balita, sulit mana? Bayi lagi, oke. Ya, 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 ya. Karena memang kalau persalinan, kehamilan itu kan sering ketemu ya, teman-teman ya. Jadi santai nanti persalinan sama kehamilan soalnya lebih banyak. Kalau sesuai dengan blueprint UKM profesi. Bayi balita itu hanya 15 sampai 20% dari soal, kalau kehamilan sama persalinan di atas 20%. Begitu ya. Oke, semangat lah. Kemarin soal ini juga keluar ya, teman-teman ya, di soalnya bulan pada saat UKM. Tuh ini muncul beberapa kali, bahkan ada 6 soal ya tentang tumbuh kembang bayi. Ya, di soal nomor 8 ini sebenarnya simpel sih teman-teman. Hasil pengukuran Z-score. Kalau pengukuran Z-score sesuai temuan bidan, kita kan tinggal melihat nih teman-teman, ini 2 SD, lebih dari 3 SD, di bawah min 3 SD sampai dengan yang E. Berarti kita hanya tinggal cari kurus, gemuk, normal, sangat kurus, atau obesitas. Di sini kan kelihatan, diketahui status gizi anak, kurus. Kalau kurus itu biasanya kurus itu kekurangan gizi atau kelebihan gizi lemak sih Bu, biar nanti mudah cara mengingatnya. Kekurangan. Berarti pilih yang ada tanda minusnya. Gitu ya besok kalau cari. Misal mentok nggak tahu jawabannya apa, seperti caranya Bulan tadi sampaikan bahwa kalau kurus itu biasanya dia atau kelebihan, kekurangan. Berarti carilah yang ada tanda minusnya. Artinya A sama B itu salah, tidak dipilih antara, berarti antara C, D, dan E. Gitu ya teman-teman ya. Jawabannya apa sih? Kita coba lihat. Jawabannya yang E gitu ya. Kurus. Kurus itu min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Kurus. Kalau sangat kurus itu di bawah min 3 SD, normal itu min 2 SD sampai dengan 2 SD. Kalau gemuk itu berlebihan ya, berarti lebih dari 2 SD. Nanti ada juga tipe soal yang menanyakan tindakan Bu Bidan. Nanti diingat-ingat ya, tindakannya Bu Bidan itu harus ngapain. Apakah tentukan penyebab utama, kalau gemuk ya, terus konseling gizi. Kalau normal berikan pujian, kalau kurus sama dengan yang gemuk ya, tentukan penyebabnya dan konseling gizi. Kalau sangat kurus, kita segera rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena kenapa kok ke puskesmas? Kadang itu untuk pertumbuhan dan perkembangan diceknya di mana teman-teman? Di posyandu gitu ya, atau di TPMB juga bisa, tapi paling banyak di posyandu. Gitu ya, jawabannya yang kita coba lagi nomor 9 ya. Ini harus benar semua kompak. Paling enggak harus hampir 70% jawabannya benar. Silakan. Di pollingnya belum selesai ya, belum selesai udah dimatikan. Oke, diulangi lagi. Silakan memilih teman-teman nomor 9. Oke, jawabannya ada yang A, ada yang B. A itu nomor 1, diikuti B, kemudian C, dan D. Terakhir E. Udah,
Masih belum sama nih, belum kompak ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita belajar. Sebelum saya, oke, sebelum saya bahas nih, saya mau tanya dulu teman-teman ini UKOM-nya jadwalnya kapan ya ikut UKOM nasionalnya? Kapan nih teman-teman? UKOM-nasnya ikut kapan? Awal Maret. Maret. Oke, deket ya. Maret. Oke, Maret. Seharusnya tadi jawabannya udah bener-bener semua ya. Dari 8 soal sudah pada bener berapa nih teman-teman? Dari 8 soal yang ujiannya bulan Maret nih. Dari 8 soal udah bener berapa teman-teman? Adakah yang Mas 3 soal betulnya? Oke. Udah dua soal. Lanjut. 4, sip. 6, mantap. 3, ya. 2. Nggak apa-apa, nanti belajar terus ya untuk bayi balita. Masih nol. Oke, nggak apa-apa, semangat. 3. Ya, ya, semangat ya. 7. Oh, oke, mantap nih. Ini kayaknya masih selesai ya nih, Bun ini nih. Ini ujiannya bulan Juni ya, Bun ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, nanti belajar terus buat teman-teman ya. Soal nomor 9, ini yang ditanyakan sebenarnya mudah ya diagnosis. Kemarin itu soal UKOM diagnosis itu hampir sedikit ya yang keluar. Paling hanya 10 soal aja gitu. Jadi jangan dihafalin diagnosisnya aja ya. Nanti pesan bulan pokoknya penata laksanaannya harus juga dipelajari. Makanya kan ini tadi bulan juga memunculkan soal yang banyak dengan penata laksanaan. Oke. Kalau diagnosis ini tidak bisa dipilih dengan kancing baju ya, memang harus teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh. Terdapat bintil merah berisi cairan berwarna jernih yang itu adalah kata kuncinya di soal ini. Jelas ini adalah miliariasis, cuman jenisnya apa sih yang dia itu berisi cairan berwarna jernih dan mudah pecah gitu. Jawabannya yang betul adalah yang kristalina gitu ya. Jadi kristalina ini dia biang keringat yang paling ringan. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya bintik merah berisi cairan berwarna jernih yang mudah pecah. Seperti di kata kunci tadi ya. Kalau rubra ini adalah dia bintil merah yang disertai dengan rasa gatal dan menyengat. Terus kalau pustulosa itu dia biasanya ada pustulnya, menandakan mulai terjadinya infeksi. Profunda ini adalah tertahannya keringat akan memicu munculnya bintil merah yang lebih besar dan lebih keras. Jadi bintilnya itu merah dan besar, terus kemudian keras juga. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, kristalina. Masih banyak yang belum tepat, nggak apa-apa. Soal 9. 10 lagi ya, nomor 10 ya. Semoga ini benar ya, teman-teman ya. Lanjut. Masa suara saya kadang-kadang hilang, teman-teman? Yang lainnya apakah benar suara bulan hilang timbul? Nggak aman. Oke, aman. To move. Mungkin agak sengau aja ya, karena memang tadi saya lagi flu. Oke, dari jawaban rekapan jawaban ya. Sekali-sekali bulan share ya. Bisa nggak sih saya? Biasanya dibantu nih. Mas bisa di-share nggak sih Mas biar teman-teman melihat? Oh, bisa ya? Udah kelihatan belum sih? Ini share-nya kalau misalnya yang D paling banyak. D, terus diikuti B, C, terus E sama A. Rata ya, semuanya rata. Pilihannya dari A sampai E semuanya sama. Terpilih semua.
Jenis malpraktek apa yang dilakukan bidan gitu ya. Jadi dan otomatis kita melihat yang di apa ya dilakukan bidan untuk tindakan itu apa sih gitu. Bidan kemudian melakukan pemasangan infus tanpa adanya persetujuan orang tua. Adalah civil, negligence, intentional, administratif, atau recklessness. Jawaban yang paling tepat itu yang E, recklessness ya. Kalau civil ini kelalaian ringan, jadi biasanya seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban di dalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal, kemudian dilakukan operasi kedua. Jadi ini kecerobohan ya, kecerobohan kita. Kalau misalnya Bu Bidan ya kelalaian kita, misalkan apa ya, misalkan kasa gitu tertinggal kalau di persalinan ya, kasa tertinggal nggak diambil lupa gitu, sehingga kita harus mengulang lagi untuk mengambil kasa yang tertinggal itu. Kalau negligence ini adalah terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat kelalaian kita. Nah, tadi kan nggak ada tuh sampai meninggal ya kan. Berarti yang negligence juga salah. Intensional itu tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong gitu kan. Serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Maka intensional ini lebih khususnya adalah Bu Bidan tidak mau menolong pada pasien kegawat daruratan gitu ya. Terus administratif tanpa adanya izin praktek. Berarti itu masih dilanggar. Kalau recklessness itu tindakan yang tidak ligartis atau tidak sesuai dengan standar profesi. Dengan cara apa? Tidak melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Jadi jawabannya yang E, recklessness. Gitu ya. Oke. Dari 10 soal yang Bulan sudah sampaikan tadi, benar berapa nih? Benar berapa teman-teman? Ya, dari 10 soal 5. Dia dapat 5, dapat 60, dapat 50. Lanjut. Dapat berapa lagi? 70. Oke, lulus nih. Oke, 40, 30. Apa-apa. Lanjut 60 ya. 60 hampir mendekati lulus ya. Tapi kalau Ukomnas kelihatannya lulus. 80. Wih, mantap Bu Nini. Terus 50. Oke, setengah ya itu ya. Tambahin lagi ya Bu Hartani ya. Ada yang 60 juga. Sip. Ada lagi berapa nih yang lainnya? Ada yang benar semua? 10 soalnya? Oke. Ini katanya istirahat dulu apa langsung ya, teman-teman ya, biasanya? Langsung atau istirahat dulu nih? Langsung aja. Oke, langsung. Oke, siap. Nomor 11 ya. Catat lagi nanti benernya berapa? 20 soal biar kita bisa melihat betulnya berapa. Lanjut, 11. Oke, pollingnya udah muncul nih teman-teman. Jangan sampai salah pencet ya. A. Menguasai, mendominasi ya. Opsi jawaban A mendominasi. Diikuti B, C, D, E. Nggak ada yang memilih sepi, sepi pengunjung ya. Oke, yang sudah mengisi dari 122 yang hadir, baru 68. Nggak apa-apa, nanti yang lainnya bisa dilanjut di chat. Jadi paling banyak ya A. Kita coba lihat ya. Kemampuan bayi apa yang sedang diperiksa bidan sesuai kasus tersebut? Ini agak gampang-gampang susah ya. Eh, Kata kuncinya di sini yaitu bayi mampu mencari wol merah yang dijatuhkan oleh bidan. Mencari, ya kan? Ini usianya 9 bulan. CDE ini adalah opsi jawaban yang sangat salah. Itu benar banget nggak dipilih ya.
Tadi yang paling ramai kan A dan B. Sekarang kita harus cari yang paling tepat. Kasar dan halus. Coba kita cek jawabannya apa sih? Jawabannya yang B, motorik halus. Coba nanti teman-teman buka di KPSP umur 9 bulan, itu kan ada tabel yang seperti bulan. Tuliskan di sini ya. Bahwa gerak halus itu salah satunya adalah tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan wol merah, kemudian jatuhkan ke lantai. Apakah bayi mencoba mencarinya? Gitu. Nah, berarti itu maksudnya gerak halus, jadi mencari. Gerak kasar itu pada usia 9 bulan, posisinya bayi bisa telentang atau enggak, pegang kedua tangannya lalu tarik perlahan ke posisi duduk. Nah, ini. Terus gerak kasar lagi itu dia bayi bisa memungut masing-masing kubus dengan masing-masing tangan dan memegang satu kubus dengan masing-masing tangannya. Jadi dia memegang ya, bukan bukan memindahkan. Kalau gerak halus itu ada lagi yang dia memindahkan. Tapi kalau misalnya yang gerak kasar itu dia ini loh gerakannya aja, gerakan tangannya, gerakan kakinya, memegangnya di kayak gitu. Itu ya untuk usia 9 bulan. Terus gerak halus yang lainnya bayi memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, itu tadi. Kalau sosialisasi dan kemandirian, dia lebih kepada letakkan mainan yang diinginkan di luar jangkauan bayi. Apakah bayi mencoba mendapatkannya dengan mengulurkan lengan atau badannya? Gitu. Jadi kayak kalau di Jawa itu nyuwun kayak gitu ya. Gitu. Saya kalau di luar Jawa itu boleh saya minta nggak gitu. Bahasa bayinya gitu ya. Bicara dan bahasa di usia 9 bulan itu kita bisa melihatnya dengan cara waktu bayi bermain sendiri dan ibu diam-diam datang berdiri di belakangnya, dia menengok nggak sih ke belakang seperti mendengar kedatangannya ibu gitu. Kalau dia menengok itu berarti dia masuk ke dalam bicara dan bahasa. Jadi kalau kurang dari usia 12 bulan kita tidak bisa melihat bicara dan bahasa itu dengan ucapan mama, papa, itu enggak harus seperti itu. Jadi seperti dia sudah menengok ke belakang itu sudah termasuk bicara dan bahasa karena bicara dan bahasa itu juga ada hubungannya dengan pendengaran. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, masih banyak yang salah. Nomor 12 coba. Yuk latihan. Kira-kira dia masuk apa ya? Oke, jawabannya apa nih? Kolom pollingnya belum ya, Mas ya? Maaf Pollingnya. Bu, untuk pollingnya sedang error Bu. Oh, ini Mungkin, sudah muncul nih. oh ya. Sudah muncul. Yang paling banyak. Benar. Oh, yang mana nih? Tadi udah dijelasin bulan langsung pada pinter-pinter nih. Jawabannya banyak yang. Ayo kita coba cek ya. Kemampuan bayi apa yang sedang diperiksa bidan sesuai kasus tersebut? Kata kuncinya di sini bidan memeriksa perkembangan anak dan melihat anak mampu menggunakan sepatunya sendiri. Ini sebenarnya kalau salah sih tadi nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jawabannya benar sekali ya. Yang paling banyak dipilih sosialisasi dan kemandirian. Di usia 3 tahun 6 bulan atau 42 bulan,
itu dia harus mampu untuk mengenakan sepatunya sendiri, gitu ya, di poin 3. Terus bisa mengayuh sepeda roda 3, mencuci tangannya sendiri, gitu ya. Terus dapat mengikuti peraturan permainan, mengenakan celana panjang, terus itu sosialisasi dan kemandirian. Kalau misalnya gerak kasar, anak berdiri satu kaki, gitu, letakkan selembar kertas ukuran buku di lantai, dapat melompati panjang kertas ini enggak gitu, itu gerak kasar. Kalau gerak halus ya seperti menulis, kemudian meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas lain tanpa menjatuhkan kubus yang lain. Jadi memorical artinya gerak halus itu antara gerakan tangan, gerak kasar dengan pikiran gitu ya, otak. Jadi bersinergi satu dengan yang lain sehingga membentuk yang manis. Itu gerak halus ya. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Nanti jangan bingung antara gerak kasar sama halus. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 13. Silakan. Oke, opsi jawabannya belum keluar ya Mas ya, pollingnya. Polling belum bisa keluar ya. Oke, kalau belum bisa keluar bisa di kolom chat ya. Banyak nih. Oke, ini silakan. Ini yang tadi ya kayaknya. Bener nggak sih? Bu, Bener yang tadi ya. Oke, Ibu ada. mohon sebentar ya, Bu. Mana? Untuk pollingnya sebentar ya, Bu. Oh iya. Ini C sama B sama A. A, B, C dipilih. Oke, B, B. Ada yang C. Lanjut terus teman-teman. Isinya apa? C lagi, B. Jangan takut salah ya. Karena kalau takut salah sekarang nanti nggak jawab. Pas pada saat soalnya keluar nggak tahu jawabannya apa. Ini yang tadi ya, polling yang ini. Oke, kita silang. Paling banyak C. Oke, ini udah muncul nih teman-teman. Silahkan dipilih tadi yang chat biar Bulan bisa lihat A, B, C. Benar yang paling banyak ya. C yang paling banyak. Diikuti B. Ayo dibaca lagi soalnya usianya berapa itu dilihat. Karena usia itu berpengaruh juga dengan kapan pemeriksaan ulang perkembangan. Gitu ya. Kata kunci di soal nomor 13 adalah umur. Umurnya 3 tahun 6 bulan itu 42 bulan. Terus, kapan pemeriksaan ulang perkembangan sesuai kasus tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah yang C, 6 bulan sekali gitu ya. Pada anak kurang dari 24 bulan dilakukan 3 dan sesuai jadwal. Tapi kalau sudah di atas 24 bulan, dilakukan setiap 6 bulan sekali. Gitu ya. Terus kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala beberapa kali dalam 1 bulan dan pula memanfaatkan momen. Tapi untuk sesuai dengan aturan itu adalah setiap 3 bulan sesuai jadwal. Sekarang yang mau saya tanyakan nih di luar soal ya, apabila nih setelah kita lihat hasil perkembangannya itu nilainya adalah penyimpangan, bukan ya? Penyimpangan, penyimpangan gitu. Atau meragukan dulu deh, meragukan. Oh, jawabannya 7. Itu ibu-ibu harus ngapain? Kalau jawabannya 7 meragukan. Kunjungan ulang 2 minggu. Ya, tepat sekali Mbak Nindi. Tapi kalau misalnya yang dapat poinnya 5, kita lakukan apa nih, Bu? Rujuk, sip. Mantap, pinter. 100 buat soal perkembangan ini ya.
Kemarin juga banyak soalnya yang keluar perkembangan. Kita lanjut ya. Soal nomor 14. Soalnya udah ada di sini lagi. Silahkan. Jawabannya apa nih? Harus benar semua ya. Karena udah di-spill bulan tadi. Oke, jawabannya C, 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 C. Adakah yang lain selain C? Oke, ini udah ada tuh pollingnya teman-teman. Silakan diisi pollingnya. Ada yang A, ada yang C, ada yang E. Ini kepencet kali ya yang E ya. Oke, pilih yang mana nih? Nah, berhenti ya. Paling banyak yang C. Oh, oke, jadi di soal nomor 14, rencana asuhan apa? Ini sebenarnya sudah di-spill bulan tadi ya. KPSP-nya ini diketahui skornya 7. Kalau 7 itu dia meragukan. Kalau meragukan otomatis kita harus perlu melakukan periksa ulang 2 minggu lagi dengan kita memberikan pesan apa kepada ibunya. Yaitu memberikan stimulasi selama 2 minggu sesuai dengan usianya. Gitu ya, nih jawabannya ya. Kalau kurang dari 6 itu penyimpangan. Kalau dapatnya sesuai, Bu Bidan melakukan apa? Beri pujian. Teruskan pola asuh, berikan stimulus. Anjurkan untuk pemeriksaan perkembangan setiap 3 bulan. Ya, setiap anak lebih dari 24 bulan. Kalau meragukan, beri petunjuk, memberikan stimulasi, diulang 2 minggu lagi untuk pemeriksaan perkembangan. Kalau penyimpangan kita lakukan rujukan gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak ada kunjungan ulang 2 minggu, ibu-ibu milih stimulasi selama 2 minggu. Karena kemarin ada soal seperti itu. Di situ nggak ada tuh kunjungan 2 minggu lagi. Adanya stimulasi selama 2 minggu. Yang dipilih adalah stimulasi selama 2 minggu. Begitu ya, Bun. Kita lanjut soal nomor 15. Silakan. Oke, sudah ada yang mulai menjawab di kolom chat. B, apakah benar? Isi polling aja ya teman-teman ya. Sudah ada pollingnya tuh. B paling banyak. Disusul C, A saling ini ya saling menyusul C dan A. D stagnan. Satu aja yang memilih. Oke. Ya, paling banyak B. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Soal nomor 15 ini adalah kapan waktu kunjungan ulang yang tepat sesuai kasus tersebut. Kunjungan ulang di sini kita harus melihat diagnosisnya apa. Umurnya 16 bulan, sejak 15 hari yang lalu BAB encer, tidak ada darah dalam tinja. Ini adalah persisten ya. Benar ya teman-teman ya. Adakah yang beda dengan bulan? Sejak 15 hari, itu namanya diare apa? Halo, dijawab di kolom chat persisten. Oke, Mbak Nindi lagi. Oke, kita coba jawabnya apa sih? Jawabnya yang A. Oke, ini tadi dia maksudnya apa sih teman-teman atau bulannya salah soal nih? Kita coba ya, dia kunjungan ulang bila tidak ada perbaikan. Diare, dehidrasi, ringan atau sedang. Kita coba cek dia masuknya, sorry.
Iya, benar. Walaupun dia keluhannya BAB encer sejak 15 hari yang lalu, kemudian turgor kulitnya baik. Tidak ada darah dalam tinja. Terus kita cari tuh di sini. Kapan harus kembali? Maksudnya adalah dia mana nih teman-teman? Ada yang melihat? Bulan tidak kasih tanda lagi. Kunjungan ulang pasti kalau misalnya disentri itu 2 hari ya teman-teman ya. Kalau misalnya diare dehidrasi ringan atau sedang itu 2 hari. Diare tanpa dehidrasi itu 2 hari. Nah ini tadi termasuk dia adalah diare dengan dehidrasi atau tanpa dehidrasi nih teman-teman. Jawabannya apa nih? Halo? Ada yang bisa jawab? Diare persisten saja, tidak ada dehidrasi. Pintar. Kalau tidak ada dehidrasi, dia tadi kan diare persisten tanpa dehidrasi. Berarti masuknya itu adalah diare tanpa dehidrasi. Jadi jawabannya yang A, 2 hari. Begitu ya temennya. Oke, itu jawaban soal nomor berapa tadi? 15 atau 16? 15 ya. Sekarang 16. Silakan teman-teman dijawab. Ini nggak ada pollingnya lagi kah? Ada. Oke, ini pollingnya muncul. Kasih waktu 20 detik ya, Mas ya. Biar banyak yang jawab. 58% itu hampir jawabnya C. Setengahnya lebih ya, autonomi. Terus diikuti B, veracity. D, beneficent. Dan A, fidelity. Yang terakhir, non-maleficent. Oke. Jawabannya apa sih kira-kira teman-teman ya? Di soal nomor 16 yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut. Kalau prinsip etik berarti ya tetap aja yang disorot adalah tindakan Bu Bidan. Bidan menyampaikan, ini kata kuncinya ya, Bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan agar orang tua mampu membuat keputusan dengan tepat. Kalau veracity itu kejujuran ya, menyampaikan apa adanya. Sebenarnya B, ini benar apabila soal ini hanya sampai bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan. Udah itu aja. Tapi karena ini lanjut lagi agar orang tua mampu membuat keputusan dengan tepat, jawabannya adalah yang C, autonomi. Betul sekali ya. Karena autonomi ini bidan percaya bahwa keluarga itu mampu untuk menentukan keputusannya sendiri. Kalau fidelity itu dia mengarah kepada ketaatan atau menepati janji. Jadi bidan itu harus punya komitmen. Kalau beneficient ini adalah prinsip untuk menuntut bidan, jadi melakukan hal yang baik sehingga dapat mencegah kesalahan. Contohnya, Bu Bidan harus melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang ada. Itu maksudnya di beneficient. Non-maleficent itu tidak merugikan. Jadi di asuhan kebidanan itu ada yang disebut asuhan sayang ibu. Jadi tidak merugikan ibu. Kalau misalnya memang tidak untuk dirujuk ya nggak usah dirujuk. Kalau nggak bisa nggak harus diepis ya nggak usah diepis. Nah itu contohnya. Ya jawabannya yang C, autonomi. Tadi banyak yang milih autonomi ya, betul sekali. Kita lanjut ya, soal nomor 17. Silahkan.
Oke, jawaban yang paling banyak ini yang E. Sarankan ibu untuk apa nih nggak kelihatan. Terus yang kedua B, beri pelegatan tenggorokan. Terus C, D, dan A. Sarankan ibu untuk menyusui lebih sering. Oke, kita lihat ya. Yang ditanyakan rencana asuhan yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus. Rujuk segera, beri pelega tenggorokan, beri antibiotik, diminta untuk 5 hari lagi periksa ulang, dan sarankan ibu untuk menyusui lebih sering. Di kasus ini, bayi perempuan umur 3 bulan dibawa ibunya ke puskesmas. Keluhannya adalah batuk sejak 2 hari. Anamnesisnya demam, anak rewel, malas menyusu. Tidak ada tarikan dinding dada, gitu ya. Tidak ada tarikan dinding dada. Terus apa nih pernafasannya 54 kali per menit. Dia masuknya apa sih? Ya, kita cek ya. Jadi klasifikasinya ini tadi apa nih teman-teman masuknya? Kalau misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita melihat ada tarikan dinding dada atau tidak ada tarikan dinding dada, terus dia nafasnya tadi kan sudah bulan sampaikan 54 ya. Ini 54 kali per menit. Terus dia masuknya adalah umur anak 3 bulan, 54 kali per menit itu termasuk nafasnya cepat gitu ya. Nafas cepat itu masuk ke dalam gejala ini ya. Berarti klasifikasinya adalah pneumonia. Kalau pneumonia, ibu-ibu harus memberikan antibiotik yang sesuai. Jadi ini adalah urut-urutan tindakan yang harus dilaksanakan oleh ibu-ibu. Kalau ada pneumonia, sudah dikasih antibiotik, kita juga sarankan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 hari. Jadi jawabannya yang C, beri antibiotik yang sesuai. Oke, kita lanjut ya, MTBS agak pusing. Lanjut lagi, silakan. Oke, paling banyak ini yang B, veracity, diikuti beneficient, dan yang E, confidentiality ya. Oke, terus C sama E. Ya, soal 18, ini yang ditanyakan adalah prinsip etiknya. Prinsip etiknya di sini coba deh ibu-ibu perhatikan, teman-teman perhatikan semuanya, bahwa ada seorang bayi perempuan umurnya 9 bulan, dibawa ibunya ke puskesmas karena ingin mengetahui perkembangan anak. Hasil anamnesisnya, anak sudah MPASI, pemeriksaannya BB-nya 10 kilo, PB-nya 65 cm, suhunya 36,8. Pemeriksaannya menggunakan KPSP bayi mampu memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini sebenarnya kata kuncinya keseluruhan ya. Ini sesuai dengan SOP nggak sih teman-teman? Sesuai dengan SOP nggak? Sesuai. Urut ya. Jadi Bu Bidanya nih ada pasien datang, sudah dianamnesis, sudah di pemeriksaannya sudah terlihat, dan menggunakan KPSP juga sudah diketahui bahwa perkembangannya mampu memindahkan satu tangan ke tangan yang lain. Prinsip etiknya jelas, ini adalah masuk ke beneficent. Gitu ya, gampang kan? Jadi teman-teman nanti kalau misalnya soalnya kok nggak ada kata kunci yang seperti bulan itu berarti normal ya.
Karena sesuai dengan urut-urutan tindakan. Nah, simple, gampang. Oke, sekarang nomor 19. Silakan. Oke, jawaban soal nomor 19 ini rata-rata A, B, C, D, E hampir semuanya terjawab. Tadi hampir pada pintar-pintar ya, paling banyak itu yang paling benar dipilih yang paling banyak. Nah, ini ada A, C itu imbang, terus E, B dan D. Ya, di soal nomor 19 ini faktor penyebab apa yang paling mungkin sesuai kasus gitu ya. Faktor penyebab yang paling mungkin. Seorang bayi perempuan umurnya 6 bulan. Dia dibawa ibunya dengan keluhan rewel, suka menggigit dot yang berkontur keras. Gitu ya. Ini dia kata kuncinya, suka menggigit dot yang berkontur keras. Ada yang mau mencoba merevisi jawaban? Ada C. Ada yang merubah jawabannya setelah bulan bilang ini? Tadi ada kata kuncinya, suka menggigit dot yang berkontur keras. Minumnya susu formula dan bekas susu di mulut susah hilang. Ada yang merubah? Oke, ada yang A. Lanjut ya, muncul bercak-bercak keputihan dan membentuk plak berkeping di mulut. Faktor penyebab yang paling mungkin minuman panas. Di situ nggak ada ya di kasus ya teman-teman ya. Susu tidak steril, maksudnya apa nih? Nggak disterilkan. Sini juga nggak ada di kata kuncinya. Konsumsi obat-obatan juga nggak ada. Formula juga belum tentu menjadi penyebab yang paling mungkin. Yang paling mungkin itu paling banyak itu suka menggigit yang berkontur keras. Berarti dia masuk ke dalam traumatik ya. Jawabannya traumatik. Karena gesekan dot yang berkontur kasar atau keras ya, itu memungkinkan munculnya sariawan pada bayi. Maka sebaiknya gunakan dot yang terbuat dari bahan lunak dan lentur seperti silikon. Gitu ya jawabannya yang A. Ini tadi ada yang jawab A juga sih. Bagus ya. Kalau yang makanan atau minuman panas tadi itu sebenarnya bisa juga. Cuman di soal kan nggak ada tuh. Misalkan yang pengasuhnya sering memberikan susu formula dengan kondisi air yang agak panas dengan suhunya berapa gitu. Terus juga tidak ada penjelasan tentang pemakaian obat-obatan di situ. Jadi juga tidak dapat. Begitu ya teman-teman ya. Dari opsi jawaban kita cross check di kasusnya supaya bisa mengetahui jawaban yang tepat. Oke, soal terakhir nomor 20. Gampang nih, bonus harus benar semua ya. 20 itu bonus. Yuk, cepet. Gak usah polling-pollingan, Mas. Langsung di kolom chat siapa yang paling cepat nih jawabnya. Jawaban yang paling tepat cepat siapa nih? Ada B, D, 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 D. D, A. Oke. A, D. D, D. Seharusnya ini bener nih. Tadi kepencet kali yang jawab A ya. D, 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 D. Ya, ya, ya. Sip, 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 sip. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, mantap, mantap. Makanya kalau soalnya seperti ini enak ya, Bun ya.
Oke, dari 20 soal nih, terakhir bonus ya. Bulan udah katakan bonus harusnya benar semua. Berapa dosis yang tepat? Usianya kita lihat 16 bulan. 16 bulan ya, bukan 4 bulan, bukan 5 bulan, bukan 6 bulan. Dia dilakukan penimbangan rutin, terus bayi aktif dan masih menyusu. Bidan akan memberikan vitamin A. Berapakah dosis yang tepat untuk pemberian vitamin A ini? Maksudnya dari soal. Jawaban yang tepat adalah yang D, 200 unit. Jadi kalau usianya di atas 12 bulan, itu dikasih kapsul warna merah ya, 200 unit, 200.000 unit ya. Kalau yang di umur 6 bulan sampai 11 bulan itu dikasih kapsul yang biru. Begitu ya, teman-teman ya. Dari 20 soal bulan mau lihat berapa yang benar. Hanya 9 yang benar. Oke, nggak apa-apa, Bu Muf. Lanjut yang lainnya benar berapa? 9 bagi 2, Bun. Berapa, Bun? 45 ya. Dapat 6. Terus 15 itu bagi 2, 75. Betul 8, 40. Oke, lumayan 65, 55, ada yang 60. Mantep nih. Ya, nanti belajar lagi ya, 11. 10 ada yang benar semua nggak sih? Benar semua 20 soal? Oke, sip. Semangat ya, Bun. Yang bagi yang ujiannya Maret harus ekstra keras belajarnya ya. Dan semoga nanti untuk passing grade-nya kan tergantung dari teman-teman kebidanan yang lain. Semoga juga melampaui passing grade. Paling susah soal MTBS, Bu. Oke, sip. Oke, sip, mantep ya. Belum ada. Oke, lucu-lucu nih. Belum ada yang benar, Bu. Nggak apa-apa. Mbak Dewi Fitria kapan nih ujiannya? Ujiannya kapan nih, Mbak Dewi? Mbak Dewi Fitria. Maret. Oh, Maret harus ekstra belajar loh ya yang Maret. Yang Maret harus ekstra belajar dengan sangat keras. Tidak boleh leha-leha ya. Belajar terus pokoknya dari berbagai sumber. Harus yakin bisa, oke? Ini ada sedikit pesan dari saya buat teman-teman. Adaptasi diri itu berasal dari diri sendiri, jadi jangan pernah menyalahkan orang lain ketika kamu tak mampu. Sekian dan terima kasih. Semangat buat teman-teman bisa, yakin pasti bisa. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa nanti buat yang jaga silaturahmi dengan bulan, follow Instagram saya di bawah ini. Terima kasih. Mas, ini udah selesai ya? Sebentar ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Retno Wulan atas pemaparannya. Terima kasih juga ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini. Izin Ibu, jika ada yang mau sharing atau didiskusikan terkait soal dipersilakan ya ibu-ibu. Ya ampun, MTBS sering mengecoh. Semangat ya. Sebenarnya kalau ibu-ibu nanti sering berlatih, sering membaca, insya Allah bisa. Yang penting IPK-nya aman ya, Bun. IPK-nya pada berapa nih? D4 atau S1-nya ya, jangan yang profesi. Karena IPK dari D4 yang dinilai atau S1. Ah, Bu Muf ini santai nih, 3,64. Itu S1 atau profesi ya? Oh, 3,61 S1. Ih, mantep nih 3,86 itu sambil bobo itu ya, 3,86. Itu aman itu 3,8 aman, insya Allah aman Bu. Ih, mantep 3,78 itu S1 atau profesi? Yang S1 loh ya, jangan profesi. S1 atau D4 maksud saya. Oke, S1. Ya, mantep 3,78 kok bagus-bagus ya IPK-nya. Wah, ini Bu Dewi Fetria berapa nih? 3,9 jangan-jangan nih 3,5. Wih mantap 3,84. Sip. Oke, kalau yang D4 berapa Bu? Nggak tahu berapa D4. Oh, nggak ada. Kalau 3,95 aman nggak Bu? Ya ampun 3,95 itu mah. Cuma kalau nggak hadir aja Mbak nggak lulusnya. Nggak ada dia Bu ya, nggak hukum aja nanti nggak lulus nanti ya. Makanya santai itu mah 3,95. Tapi nggak usah membuli teman-teman yang lain ya. Mahasiswa saya itu kemarin ada yang 3, karena lulusan dari luar ya, bukan dari Stikes BUP, itu 3, berapa ya? 3,1. Itu
itu lulus kok gitu ya. Aman insya Allah kalau asalkan kita belajar dengan sungguh-sungguh. 3,68 aman. Jadi yang tidak batas aman itu 3,4 ke bawah. 3,4 ke bawah itu sudah nggak aman, harus belajar ekstra keras. Pastikan harus dapat nilai di atas 60. Itu yang nilainya di bawah 3,4 ya, harus di atas 3,60. Pokoknya semangat terus ya. Tadi penjelasan saya jelas atau kurang jelas sih teman-teman? Jelas apa enggak? Kalau cepet nggak jelas ya, oke, sip sip. Oke gitu ya, sepi soalnya ini mbaknya mana nih? Mbak tadi cowok kok, sekarang berubah suaranya jadi cewek. Iya, Bu. Tadi ada pertukaran. Oh, oke. Videonya nggak dilihatin nih Mbak. Nanti untuk, maaf ya Bu, saya nggak on cam, kameranya gelap. Oh, kameranya gelap. Oke, ini ada yang tanya nih Mbak Nindi. Bu izin bertanya, rumus penghitungan Z-score gimana nggak Bu? Oke, Z-score itu biasanya dilihat dari grafik. Dan santai aja, nggak akan keluar itu rumus menghitung Z-score. Karena nanti dari grafiknya itu berapa sih dia yang masuk di dalam, berapa Z-score-nya masuk kurus atau gemuk atau obesitas. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, nah itu nanti pelajari yang tes daya dengar juga ya, tes daya lihat. Tadi Bulan mau masukkan juga, tapi kayaknya nggak kurang ya. Soalnya kan ada 20, nanti tak tambahi satu nggak mungkin. Jadi ada tes daya dengar kemarin keluar, tes daya lihat juga keluar. Gitu ya. Nanti coba dibaca SDI DTK, nanti coba search di Google itu banyak. SDI DTK itu akan muncul tuh tes daya dengar, tes daya lihat, terus perkembangan, pertumbuhan, itu banyak. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saya lagi ya, saya akan tampilkan yang tes daya dengar, daya lihat, dan sebagainya. Gitu ya. Lebih baik SDTK yang masuk daripada MTBS. Oke, MTBS, MTS langsung kami yang jarang dibahas. Oke. Ya, kapan-kapan ya kalau misalnya dikasih kesempatan bidan harapan. Karena yang mengisi kan gantian ya, Mbak ya? Halo, Mbak? Iya, Yang iya mengisi Bu. gantian soalnya Iya Bu. teman-teman. Untuk jadwalnya Terus, nanti hmm, gantian-gantian Bu. iya, betul. Oke, gitu ya, Mbak. Baik Ibu, untuk ibu-ibu yang tadi ada yang bertanya untuk penjelasan dan materi hari ini, nanti di-share ya Ibu-ibu. Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali Ibu mengenai soal yang Ibu Retno jelaskan tadi Ibu? Sering-sering ibu aja katanya. Ya, nanti kapan-kapan ya ketemu lagi. Semoga nanti yang ujian Maret langsung sekali ujian lulus ya. Nggak usah ketemu lagi saya di bimbel-bimbel yang lain. Langsung lulus ya. Oke, nanti ketemunya di Instagram aja tuh. Say hello. Bu, saya udah lulus sekali ujian gitu. Kemarin biasanya kayak gitu komen. Kalau enggak ini. Amin, oke. Iya, sip, sip, sip. Oke, oke Mbak. Sudah ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Ini udah ya, Mbak ya? Ibu baik, baik Ibu, sudah terima kasih sekali ya Ibu Retno. Ibu-ibu sekalian, selamat beristirahat, izin saya ya Bu. Iya, Mbak. Boleh ya. Dadah, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Salam kenal dari Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.